Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Darmayanti, CGP Angkatan 9 dari SDN Bundung. Siang ini saya melakukan diseminasi budaya positif di SD Bundung. Seperti apa? Yuk kita saksikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Bundung, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga di siang yang panas ini kita bisa hadir di SD Bundung dalam acara pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul, diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Putri Darmayanti SPD SD. Itu tadi acara yang saya sampaikan. Untuk mengawali acara ini kita buka menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk mengawali acara ini kita lanjutkan dengan sambutan yang pertama, yaitu Ibu Kepala Sekolah SD Bundung kepada Ibu Siti Maria MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya sayangi, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1B dengan acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara ini. Semoga acara ini nanti berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Yang kedua, saatnya nanti ada perannya, monggo langsung saja di ditanyakan. Terus yang berikutnya, semoga sosialisasi positif di SD ini bisa dilaksanakan di Bundung. Mudah-mudahan diikuti dengan anak-anak. Itu saja yang saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Maria MPD yang sudah memberikan sambutan di siang hari. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Putri Darmayanti SPD SD. Kepada Ibu Putri Darmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Maria MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan teknik SDN Bundung yang saya hormati pula. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kesediaan Bapak Ibu Guru untuk mau berkolaborasi dengan saya tentang budaya positif. Di sini saya tidak untuk menggurui Bapak Ibu,
Saya hanya mensosialisasikan apa yang menjadi tugas saya di calon guru penggerak di Angkatan 9. Jadi ada satu penilaian, saya harus mensosialisasikan budaya positif ini di lingkungan di mana saya bekerja. Jadi sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Sebelum menuju ke pokok materi tentang budaya positif, ada satu pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru. Ada pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kalau menurut Bapak Ibu Guru setuju tidak dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Mana? Ada yang setuju, ada yang tidak, atau tidak setuju semua? Alasannya apa Bapak Ibu? Ya, menurut saya kalau ada hukuman atau konsekuensi itu bisa mendorong siswa untuk tidak mendapatkan hukuman itu. Setidaknya bisa melaksanakan kedisiplinan itu. Terima kasih Pak Agus. Ada pendapat lain? Monggo. Di sana hanya pemantik nih, itu hanya terlintas hukuman. Hukuman itu bisa dibedakan antara hukuman fisik maupun hukuman misalnya dalam bentuk lain. Jadi itu kan masih rancu hukumannya itu. Kalau misalnya hukuman fisik kita memang tidak setuju. Tapi kalau hukumannya bersifat lain misalnya kalau terlambat terus membersihkan kamar mandi, kita tidak setuju. Tapi kalau terlambat kemudian diberi tugas yang tidak fisik, itu juga ibaratnya untuk mendisiplinkan anak itu juga bisa diterima. Jadi hukumannya harus maksudnya harus secara fisik atau hukuman yang berbentuk lain. Itu kan masih rancu nih, masih hukumannya itu kan bisa macam-macam. Yes, terima kasih Bu Siti. Ada lagi pendapat lain? Monggo, Bu Hani. Terima kasih. Kalau menurut saya kata-katanya mungkin bukan lagi hukuman atau punishment itu kayaknya berat sekali. Apalagi sekarang kita menjalankan kurikulum Merdeka nih, kita bisa mungkin ya untuk mendisiplinkan itu bisa dengan kesepakatan kelas, keyakinan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya hukuman itu kurang tepat. Begitu Bu. Terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita kupas bareng-bareng untuk apa toh sebenarnya yang mau digali lagi lebih dalam. Karena hukuman sendiri, menurut saya kalau hari ini dihukum, berarti kalau tidak ada hukuman, saya tidak akan melakukan atau saya akan melakukannya lagi nanti ke depannya. Jadi kalau hukuman itu seperti apa, disiplin itu sendiri seperti apa, nanti kita kupas satu-satu ya. Lanjut ke pengertian budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang diharapkan guru. Jadi hukuman tadi itu semata-mata untuk memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Sebenarnya budaya positif di sekolah SD Pundung ini sudah banyak Bapak Ibu. Pagi kita apel pagi, cuci tangan sebelum masuk kelas, terus ada 5S,
Ada berdoa dilanjutkan dengan Asmaul Husna, ada literasi, ada menyanyikan lagu nasional, sholat duha berjamaah mungkin bareng, atau sholat duhur bareng dan Jumat bareng. Itu juga merupakan budaya positif. Untuk menuju ke sana ada perubahan paradigma, teori kontrol, ilustrasi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru seakan-akan atau seolah-olah kita punya hak nih untuk memaksa murid untuk berperilaku sesuai apa yang kita harapkan. Untuk apa tujuannya? Untuk disiplin. Sekarang konsep disiplin dan positif dan motivasi. Apakah sebenarnya disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Monggo Pak. Sokrat dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diinginkan atau diharapkan. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi hukuman tadi, kalau tidak ada yang mengawasi atau orang ketahuan, berarti saya nanti akan melakukannya lagi. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau apa yang akan terjadi pada saya apabila saya melakukannya. Jadi motivasi eksternalnya adalah saya tak disiplin, saya mau mengerjakan tugas biar saya dapat nilai 100. Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Untuk motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan melakukannya untuk menghargai diri saya sendiri, dan saya meyakini bahwa disiplin ini untuk saya sendiri. Kalau saya tidak melakukannya, berarti saya tidak menginginkan seperti apa yang saya harapkan. Itu adalah motivasi internal. Dalam lingkungan budaya positif, yang pertama ada peraturan. Peraturan nanti kita sepakati itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas yang sudah diyakini dan dilakukan akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif nanti akan terbentuklah yang namanya budaya positif. Ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kerjasama menjaga kebersihan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan. Apakah tujuannya bekerja sama menjaga kebersihan kelas? Berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Terus yang saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain adalah nilai kebajikannya apa? Menghargai, kerjasama. Jadi ya, ini adalah contoh keyakinan kelas. Di kelas yang lebih tinggi ya, di SMP nilai 9C. Selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Berarti nilai kebajikannya adalah tertib. Selanjutnya yang tepat waktu dan aktif di kelas.
nilai kebajikannya disiplin. Terus mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga ada nilai kebajikannya tertib, ada juga nilai tanggung jawab. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak lagi ada kata-kata negatif. Kalau masih tidak boleh terlambat, tidak boleh menaruh barang sembarangan, itu bukan keyakinan kelas tapi masih di peraturan. Karena kalau keyakinan kelas ini kata-katanya sudah universal, sudah positif ya Bapak Ibu. Untuk peraturan dibuat masih sepihak. Misalnya dari peraturan sekolah, ini langsung aturan mainnya seperti ini. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat curah pendapat. Jadi langsung di dalam kelas kita rundingan dengan murid mungkin, atau kalau ada pertemuan seperti ini sebelum kita melaksanakan diseminasi, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Oh Bu, tidak boleh bertanya, Bu boleh sambil makan, boleh sambil minum. Jadi langsung membikinnya adalah curah pendapat dengan kelas yang disepakati. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan berlaku begitu. Itu peraturan. Sekarang cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kata-katanya tidak banyak, tapi nilai kebajikannya sudah lebih dari 1. Misalnya tadi mengerjakan tugas tepat waktu, ada nilai kebajikan disiplin, ada tanggung jawab. Jadi satu pernyataan itu bisa 2-3 nilai kebajikan. Kenapa tidak banyak? Karena biar mudah dipahami dan diingat oleh satu kelas, atau kalau menurut kita adalah diingat oleh murid. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa berubah, bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan kelas itu sendiri. Jadi tidak saklek, misalnya pertama begini harus begini terus, tidak. Kalau keyakinan kelas adalah menurut kesepakatan satu kelas. Sekarang untuk menuju ke keyakinan kelas sana, kita kupas untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari kita adalah 1, kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kita butuh penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Yang pertama, kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, ya sedih, merenung terus ya Pak ya.
Gloser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Apalagi kalau kelas 1 belajarnya mintanya sambil bermain ya. Karena masih mereka kebutuhan kesenangannya masih tinggi dibandingkan dengan kelas yang lebih tinggi. Karena peralihan dari masa TK ke SD itu butuh sambil bermain masih. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan untuk diterima. Ya Pak Tri. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Jadi di SD Pundung ini berarti kita juga butuh cinta dan kasih sayang dari rekan-rekan, dari teman sejawat, dari teman kerja, dari ibu kepala sekolah. Mungkin kita juga butuh cinta dan kasih sayang, karena itu kebutuhan untuk diterima. Di dalam keluarga juga kita butuh diterima oleh anak-anak, diterima oleh suami, dan diterima oleh mertua. Ini yang susah. Yang selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya kebutuhan dasar penguasaan itu ada. Pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan kegiatan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Anak-anak pun seperti itu. Kenapa kita memberikan nilai PTS pas? Itu adalah kebutuhan, masuk ke dalam kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oh, saya dapat 100, saya mampu, saya bisa Bu. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Sebenarnya makanya banyak anak-anak kalau dipaksa, kamu harus bisa gambar, kamu harus bisa mengerjakan matematika. Sekarang sudah tidak zamannya lagi, karena filosofi Ki Hajar Dewantara sudah belajar menurut kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi harus belajar mengikuti minat dan bakat siswa. Kita sudah tidak boleh memaksa harus matematika kamu bisa, nggak bisa lagi sekarang, nggak bisa. Padahal di PAS harus KKM-nya lolos, tapi kita tidak bisa memaksa anak untuk pintar matematika atau menggambar atau seni atau yang lain. Ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi anak-anak ini maunya bebas. Itu adalah kebutuhan akan pilihan. Tugas kita sebagai
pemangku kepentingan pendidikan ini yang mengarahkan kebebasan itu yang bertanggung jawab. Sekarang menuju ke 5 posisi kontrol untuk menurut Dan Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol. Dr. William Glasser dan Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukannya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau dan manajer. Sebelumnya saya juga masih di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Karena menurut saya kalau murid saya hukum, saya kasih hukuman untuk membaca atau mengerjakan tugas atau lain, menurut saya itu akan membuat anak tidak mengulanginya lagi. Tetapi ternyata salah. Membuat orang merasa bersalah pun masih kurang tepat, kata beliau Ki Hajar Dewantara. Kita harus bergeser di posisi manajer, sebagai teman atau sebagai pemantau. Jadi pelan-pelan kita di kurikulum Merdeka ini harus bergeser di posisi manajer. Selama ini kalau saya ya masih membuat orang merasa bersalah. Akbar, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Pasti arahnya nanti besok kamu mengerjakan tugas lagi. Kita kebanyakan tidak menanyakan sebabnya dulu. Jadi kita masih di membuat orang merasa bersalah. Lanjut. Posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas nih, enggak mengerjakan lagi. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir adalah selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara si anak itu tadi diberikan hukuman. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, membuat murid kita merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Itu adalah kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu agar kamu belajar, tidak main HP saja? Itu adalah membuat, masih di koridor membuat orang merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini juga masih di posisi membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Alangkah banyak berdosanya ya saya juga.
membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya di posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka akan berkata, ayolah bantu ibu, demi apa ya, biar cepat selesai atau biar nilaimu juga bagus. Itu posisi kontrol kita sebagai teman berarti. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini atau bantuan ibu selama ini apa? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu untuk bereskan. Jadi posisi kita sebagai teman di murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Pas kita tidak ada atau pas kita tidak membantu, murid itu akan berpikir, wah bapak ibu guru itu sudah bukan teman saya lagi karena tidak mau membantu. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi murid akan merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada satu guru. Oh, saya kalau tidak dengan Bu Siti Roma saya nggak mau. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Saya kalau bukan dengan Bu Hani saya nggak mau. Dengan Pak Tri juga saya nggak mau. Jadi kelemahan di posisi kontrol sebagai teman. Dia anak-anak akan merasa kecewa ketika suatu saat kita tidak bisa membantunya. Anak-anak akan berpikir, oh Bu Guru itu sudah nggak temanan lagi sama saya, seorang friends ya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya seperti ini. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kalau kita sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau laporan murid kita. Oh, saya dilapori, katanya yang A begini, katanya yang B begini. Berarti posisi kita di posisi pemantau. Oh, kata Akbar tadi begini, kok kamu begini, kamu begitu. Itu posisi kita sebagai pemantau. Jadi menganalisis data, mengumpulkan data, mencatat, mengecek, itu posisi kita sebagai pemantau. Lanjut, yang diharapkan di Ajar Dewantoro, kita bergeser di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini yang agak sulit nih, menurut saya. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi seorang manajer bisa memposisikan dirinya sebagai teman
dan juga bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi kita kembali lagi fungsi dari keyakinan kelas itu untuk mempertanyakan kembali kepada murid apabila dia melakukan kesalahan. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, apa yang telah kita yakini. Itu kalau posisi kita sudah di manajer. Apakah kamu meyakininya? Nanti kalau sudah sesuai ditanya, kenapa kamu terlambat datang? Itu menurutmu terlambat datang itu melanggar keyakinan kelas kita? Tidak. Jadi posisi kontrol sebagai manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi digali dulu permasalahannya atau kesalahan yang murid lakukan. Habis itu kita tanya lagi alasannya dia melakukan. Setelah itu kita tanya, kembalikan lagi ke murid, apa solusi yang akan kamu lakukan setelah tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi siswa sendiri yang mencari penyebab satu kesalahan, dia sendiri yang mengemukakan alasannya, dan dia sendiri juga yang menemukan solusinya. Jadi posisi kita sebagai manajer itu hanya memfasilitasi, menuntut, membimbing siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita sebagai pembimbing murid untuk dapat mengatur dirinya seorang manajer, bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tapi cenderung kita sebagai guru nih, ada yang rusuh ya disingkir gesek ya, dilunganis, dipisahkan dulu dari kelompoknya. Karena wis pusing mengurus yang 19 dari 20 siswa ini. Kita pinggir dulu. Itu kalau posisi kita bukan sebagai manajer. Tapi kalau sebagai manajer, apa yang diharapkan dari teori posisi kontrol tadi, kita disuruh nanyai dulu siswanya, kesalahannya apa, dia ngaku nggak dengan apa yang dilakukan. Kalau sudah ditanya kesalahannya, terus alasannya dia melakukan apa. Nah, sudah tahu alasannya, terus solusinya menurut kamu sendiri apa? Sebenarnya siswa, kata teori ini, siswa ini punya alasan sendiri masalah dan juga punya solusinya sendiri sebenarnya. Kita sebagai manajer hanya menuntun dan membimbing. Menerapkannya memakai apa? Nih, memakai segitiga restitusi. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berperilaku atau yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Kalau tidak mau maafkan berarti kita buat tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri. Membuat kondisi menjadi impas. Kapok salah ya. Tuh, mau kita seperti itu, berimpas. Menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Itu segitiga
restitusi. Apa toh restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya lagi, bisa kembali berbaur dengan teman-temannya lagi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi daripada masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chalcem-Gaussen 1996, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin, yaitu disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak kita buat menjadi orang yang merasa bersalah, tetapi memulihkan dirinya setelah berbuat salah dan mengembalikannya lagi ke kelompoknya. Berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Ini maksud dari segitiga restitusi. Ciri-cirinya apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada siswa yang berbuat salah, nanti solusinya apa? Dicari, digali. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar dari sebuah tindakan yang dilakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya dulu ya tak bisa, benda tambah rusuh. Nek dibiarkan tambah rusuh. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau murid ada yang berbuat salah, kita validasi dulu kesalahan. Kita tanya, tadi benar enggak mencontek kawannya misalnya? Ditanya. Kalau sudah, terus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas nih biasanya memakai kata-kata, oh ya manusiawi. Orang berbuat salah itu manusiawi. Kita sebagai manusia tidak sempurna. Itu adalah contoh kata-kata menstabilkan identitas. Setelah itu apa? Terus kita tanyain lagi, menjadi menanyakan keyakinan lagi. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Menurutmu mencontek itu melanggar tata tertib tidak? Iya Bu. Berarti kita sudah mengembalikan keyakinan kelas. Setelah itu kita tanya lagi, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Mungkin si anak akan menjawab, oh pertama saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, saya akan minta maaf. Terus solusinya apa? Saya besok mau belajar Bu, biar tidak mencontek kawannya. Itu sudah mengembalikan dia ke posisi kepercayaan diri, di keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini ada video kasus penerapan segitiga restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses restitusi terdiri dari 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Berikut adalah praktik baik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Maaf, videonya
bisa maksimal. Alangkah ademnya ya melihat penyelesaian kasus seperti itu. Saya sendiri saja belum bisa menerapkannya seperti itu. Saya masih di posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah dan terkadang penghukum. Untuk teman saja masih 1-2 karena melihat kenakalan anak-anak yang saat ini mereka lakukan itu. Jadi untuk lari ke posisi manajer memang perlu belajar lagi, karena penyelesaiannya itu digali masalahnya dari anak itu sendiri. Alasannya pun kita tanyakan pada si anak itu sendiri, dan penyelesaiannya sebenarnya anak itu sendiri juga sudah punya penyelesaiannya. Jadi di posisi manajer ini kita sebagai penuntun, sebagai pemantau, pembimbing saja untuk menemukan solusinya sendiri. Ini kalau diterapkan dan kita bisa menerapkan ini benar-benar adem rasanya. Menyaksikan permasalahan diselesaikan dengan baik oleh si anak itu sendiri. Mudah-mudahan kita kedepannya sebagai pendidik bisa bergeser di posisi kontrol sebagai manajer hingga terciptalah lingkungan yang positif dan budaya yang positif menuju ke arah sekolah yang lebih baik dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Monggo kalau ada yang mau menanggapi, untuk bertanya nanti kita diskusikan bareng-bareng nih Bapak Ibu, karena saya sendiri juga masih belajar. Monggo ada tanggapan mungkin dari Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Kalau melihat dari video tadi dan segitiga restitusi, nah itu rasanya benar-benar kayak sempurna ya, perfect ya. Tapi kan kita di hadapan kita kenyataan sehari-hari ini ya. Nah yang saya tanyakan ini, ketika kita sudah melakukan seperti ini, apa namanya itu yang stabiliskan identitas, kemudian keyakinan atau validasi, lah kok anaknya itu tidak bisa berubah, masih saja seperti itu. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah melakukan seperti itu sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bagaimana? Nah itu yang sering kita alami. Jadi sudah sering kita melakukan pendekatan ya, setidaknya seperti yang Bapak itu lakukan, cuma kok tetap diulang. Itu bagaimana Bu Tri? Dari pernyataan Bu Miftah, Pak Tri? Belum ada. Pak Panji? Baik, karena kita sebenarnya yang telah berlalu itu kita masih, saya yakin dan saya sendiri pun masih di pembuat orang merasa bersalah, belum benar-benar melakukan segitiga restitusi untuk memecahkan satu masalah. Menurut teori ini, segitiga restitusi itu sudah benar-benar motivasinya sudah internal Bu. Katanya motivasi kalau sudah masuk ke segitiga restitusi ini, motivasinya sudah internal. Jadi anak-anak itu sudah dibikin sadar akan apa yang dilakukan, dan yang menemukan solusinya itu juga si anak itu sendiri. Misalnya hari ini terlambat datang sekolah, kita tanya sebabnya, kenapa? Oh tadi malam saya main HP Bu, jadi saya kesiangan, saya main game online, terus saya bangunnya kesiangan, terus saya ngantuk. Kalau kita tanyakan lagi ke si anak, alasannya sudah jelas, berarti dia main game. Terus solusinya apa? Menurutmu solusinya apa? Bukan kita yang mencarikan, tapi si anak itu sendiri yang mencari solusinya. Oh berarti besok saya sudah tak main HP lagi Bu, biar tidak kesiangan. Mungkin seperti itu Bu. Ada yang lain yang mau menambahkan?
Tidak ada. Saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Monggo Bu Sila, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Darmayanti SPD SD selaku narasumber untuk mengisi dimensi diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Pondok ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua, dan untuk yang terakhir kalinya ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menyaksikan sosialisasi budaya positif di sekolah yang saya lakukan. Di sini saya mau menambahkan untuk refleksi diri. Jadi kemarin saya sudah melakukan sosialisasi budaya positif di semua warga SDN Pundung di Kabupaten Bantul ini. Perasaan saya senang, dan semua pesertanya yaitu dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semua Bapak Ibu Guru serta karyawan teknik SDN Pundung. Saya merasa bersyukur sekali saya diberi kesempatan oleh Bapak Ibu Guru SD Pundung dan karyawan tenaga pendidikan yang ada di SD Pundung ini, bahwa saya diberi kesempatan untuk mensosialisasikan budaya positif. Dan di tengah-tengah waktu dan kesibukan Bapak Ibu Guru yang memang begitu padat, tetapi dengan diskusi dan kolaborasi saya bisa melakukan sosialisasi budaya positif ini dengan baik dan lancar. Sosialisasi budaya positif di SD Pundung ini yang saya lakukan ini memberikan saya pengalaman yang positif, karena bisa melatih kemandirian saya, bisa melatih bagaimana saya harus berbicara di depan Bapak Ibu Guru, dan melatih karena saya ini kurang cakap dalam berbicara di depan umum, jadi bisa menambah pengalaman untuk tidak nervous ketika saya berbicara, bagaimana saya harus berbicara di depan Bapak Ibu Guru, serta menanggapi, menjelaskan, yang notabene selama ini adalah hanya pengalaman saya untuk menjelaskan di siswa. Jadi benar-benar di pembelajaran calon guru penggerak angkatan 9 ini memberikan banyak pengalaman pada diri saya. Tantangan yang saya hadapi ketika melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah yaitu, pertama, saya harus menyesuaikan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu Guru. Jadi di saat pagi, siang atau sore kami berdiskusi, akhirnya kami dapat keputusan diskusi dan kolaborasi tadi bisa mengambil keputusan sosialisasi ini bisa diadakan di hari Senin kemarin tanggal di tanggal 16 tepat di pukul 1 siang saya dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolahan SD. Tantangan yang kedua, saya melawan nervous saya harus benar-benar bisa bagaimana saya menyampaikan ungkapan atau penjelasan ke Bapak Ibu Guru ini. Yang tantangan yang ketiga bagi saya yaitu ketika saya mendapat tanggapan dari Bapak Ibu ataupun saya mendapat pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, dan bagaimana saya harus menjawab dan menjelaskan. Sementara saya juga masih taraf belajar di sini. Jadi saya masih belajar memahami dan menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah yang sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara, tentunya dengan karakter profil pelajar Pancasila.
Saya sangat merasa bersyukur dan saya senang dan saya juga bahagia bisa membagikan ilmu atau pengetahuan atau pembelajaran budaya positif ini di sekolah SD Pundung. Semoga ini bisa menjadikan motivasi saya untuk tetap belajar dan maju dengan berbagai ilmu yang ada di pendidikan calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Dengan ini bisa memberikan atau memunculkan motivasi, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, berkolaborasi, dan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD Pundung ini. Tantangannya juga begitu banyak, tetapi saya tidak merasa kesulitan. Bisa saya atasi satu demi satu apa yang menjadi kesulitan dan tantangan bagi saya. Terkait dengan tantangan yang saya hadapi dengan menerapkan ilmu yang diperoleh secara nyata yang saya peroleh dari pendidikan CGP Angkatan 9 ini, yaitu menumbuhkan dan menanamkan budaya positif di sekolah ini tidaklah instan tentunya. Stimulus respon menuju teori kontrol tidaklah bisa dilakukan sendiri. Perlu komitmen dan kerjasama semua komponen sekolah. Merupakan tantangan bagi kita, terlebih yaitu paradigma stimulus respon sudah sangat melekat selama bertahun-tahun diterapkan dalam penegakan disiplin di sekolah. Jadi harus bergeser pelan-pelan dengan menggunakan segitiga restitusi tentunya dalam penerapannya, dan semoga kedepannya bisa menerapkan berjalan secara lancar. Setelah menghadapi tantangan dan kendala, saya merefleksikan diri untuk menemukan bagaimana cara mengatasinya. Adapun langkah yang saya ambil adalah dengan manajemen waktu, terus menggunakan skala prioritas, dapat mengerjakan semua tugas ini dengan tepat waktu. Terkait melalui pembelajaran yang harus saya implementasikan di sekolah, maka yang dapat saya lakukan yaitu 1. Melakukan penguatan dan kolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan guru dan warga sekolah untuk mempertahankan budaya positif yang telah dimiliki di sekolah dan menambah berbagai budaya positif yang tentunya baik untuk anak-anak di SDN Pundung ini. Yang kedua, saya ingin melakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi budaya positif yang sudah berjalan di sekolah lain untuk diterapkan di sekolah sendiri atau dari berbagai ilmu yang sudah saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Yang selanjutnya yaitu memulai melakukan pengendalian kedisiplinan dalam kelas dan di sekolah dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apabila menemukan murid yang bermasalah, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya serta posisi kontrol sebagai manajer. Semoga saya dengan Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi untuk pelan-pelan bergeser dari yang dulu mungkin penghukum, terus pembuat orang merasa bersalah, pelan-pelan bisa bergeser di posisi manajer, karena pembelajaran yang dilaksanakan di LMS yang saya terima ataupun di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini memberikan banyak pengalaman yang bermakna yang dapat saya terapkan di sekolah. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka dalam upaya membangun budaya positif di sekolah. Guru harus bekerja sama dengan semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa, guru, teman sejawat, ibu atau bapak kepala sekolah, dan semua karyawan dan tenaga pendidikan yang ada di SDN Pundung ini tentunya. Guru juga harus dapat memposisikan dirinya sebagai manajer di kelas, membuat keyakinan kelas itu sendiri. Jadi
membuat keyakinan kelas itu sendiri dan menjadi salah satu cara untuk membudayakan budaya positif di sekolah, yang tentunya ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Dengan budaya positif yang sudah saya lakukan di SDN Pundung ini, semoga kedepannya bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan warga semua yang ada di sekolah SD Pundung, terutama dengan Bapak Ibu guru yang ada di SD Pundung ini, untuk menerapkan berbagai budaya positif, menambah ataupun mengembangkan budaya positif yang sudah ada menjadi benar-benar lingkungan yang positif. Dari pertama berwujud peraturan bisa berubah menjadi kesepakatan kelas dan mengerucut lagi menjadi keyakinan kelas, serta bisa menciptakan lingkungan yang positif dan terciptalah budaya positif. Sebenarnya budaya positif yang ada di SDN Pundung ini sudah banyak. Setiap pagi dari datang itu melakukan 5S, sapa, senyum, salam, terus apel pagi yang sudah dilaksanakan setiap pagi di SDN Pundung. Begitu masuk mereka sudah berbaris dengan rapi, budaya antri, berdoa sebelum dan sudah belajar, diteruskan dengan Asmaul Husna, ada sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat duhur, ada sholat duha, serta ada literasi pagi yang sudah diterapkan di berbagai kelas, yaitu sarapan literasi, literasi pagi, dan tugas literasi pagi. Budaya positif SD Pundung. Yes.